Pernahkah Anda bingung harus memilih antara obat herbal atau obat medis? Banyak orang berkata, obat herbal lebih alami sehingga aman, sementara obat medis dianggap lebih kuat dan cepat bekerja. Tapi, apakah benar sesederhana itu? Jangan salah, memahami perbedaan antara keduanya sangat penting agar tidak keliru dalam menjaga kesehatan. Mari kita kupas tuntas bedanya obat herbal versus obat medis dengan penjelasan yang sederhana, faktual, dan seimbang. Pertama-tama, apa sebenarnya obat herbal? Obat herbal adalah produk yang berasal dari tanaman, akar, biji, bunga, atau bagian tumbuhan lain yang diolah untuk tujuan kesehatan. Contohnya jahe, kunyit, ginseng, dan daun sirih. Herbal sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu dalam pengobatan tradisional berbagai budaya. Lalu, apa itu obat medis? Obat medis atau farmasi modern adalah obat yang telah melalui penelitian ilmiah, uji klinis, dan pengawasan ketat. Komposisinya jelas, dosisnya terukur, dan efek sampingnya sudah dipelajari secara rinci. Sekarang mari kita bandingkan dari berbagai sisi. 1. Cara kerja. Obat herbal biasanya bekerja lebih perlahan karena kandungan aktifnya tidak seterstandar obat medis. Namun, efeknya bisa lebih lembut pada tubuh. Obat medis bekerja cepat karena zat aktifnya sudah dimurnikan dan diformulasikan untuk efek tertentu. 2. Bukti ilmiah. Banyak herbal yang terbukti bermanfaat, misalnya kunyit dengan kandungan kurkumin sebagai antiinflamasi, atau jahe yang bisa meredakan mual. Namun tidak semua herbal punya bukti ilmiah yang kuat. Sementara obat medis hampir selalu melalui uji klinis yang ketat sebelum beredar. 3. Keamanan. Orang sering mengira herbal selalu aman karena alami. Faktanya, tidak semua herbal aman. Misalnya konsumsi berlebihan daun sirsak bisa merusak saraf, atau ginseng bisa meningkatkan tekanan darah. Obat medis memang memiliki risiko efek samping, tetapi biasanya dosis, interaksi, dan peringatannya sudah jelas tercantum. 4. Ketersediaan dan harga. Obat herbal biasanya lebih mudah didapat di sekitar kita dan harganya terjangkau. Obat medis kadang lebih mahal, apalagi bila harus melalui resep dokter, tapi kualitas dan efeknya lebih terjamin. 5. Pengawasan. Obat medis diawasi ketat oleh badan regulasi seperti BPOM atau FDA, sementara banyak produk herbal yang beredar tanpa pengawasan penuh. Hal ini bisa menimbulkan masalah kualitas dan keamanan. Jadi mana yang lebih baik? Herbal atau medis? Jawabannya bergantung pada kondisi Anda. Jika sakit ringan seperti masuk angin, perut kembung, atau nyeri ringan, herbal bisa jadi pilihan alami yang cukup membantu. Namun bila sakit sudah parah, kronis, atau butuh penanganan cepat, obat medis jauh lebih tepat karena dosisnya jelas dan terbukti efektif. Mari kita lihat kelebihan obat herbal. Lebih alami dan cenderung minim bahan kimia tambahan. Bisa digunakan sebagai pendukung gaya hidup sehat, beberapa herbal memiliki efek samping lebih ringan. Tapi ada kekurangannya, efeknya lebih lambat. Tidak semua teruji klinis risiko interaksi bila dipakai bersamaan dengan obat medis. Sementara kelebihan obat medis, cepat bekerja dengan dosis terukur, terbukti melalui penelitian ilmiah. Efek samping, interaksi, dan aturan pakai jelas. Namun juga punya kekurangan. Bisa menimbulkan efek samping lebih berat, kadang harganya lebih mahal. Tidak bisa digunakan sembarangan tanpa resep. Lalu bagaimana bila keduanya digabungkan? Inilah yang disebut pendekatan integratif. Mengombinasikan herbal dengan obat medis tentu dengan bimbingan dokter. Contohnya, pasien yang mengonsumsi obat medis untuk tekanan darah bisa sekaligus menggunakan teh herbal untuk membantu relaksasi. Namun, jangan pernah mencoba kombinasi sendiri tanpa konsultasi. Sebab, beberapa herbal bisa mengganggu kinerja obat medis. Misalnya, ginkgo biloba dapat meningkatkan risiko perdarahan bila diminum bersama obat pengencer darah. Sahabat sehat, pilihan herbal atau medis bukan soal benar atau salah. Yang terpenting adalah kecocokan dengan kondisi tubuh dan bimbingan tenaga medis yang tepat. Jangan tergoda iklan yang berlebihan, selalu cek sumber, dan prioritaskan keselamatan. Disclaimer, video ini hanya untuk edukasi, bukan pengganti konsultasi medis. Kalau Anda merasa penjelasan ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke orang-orang terdekat, dan tentu saja subscribe channel The Cure Home Remedy agar tidak ketinggalan tips kesehatan alami lainnya.